Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas contoh soal yang berhubungan dengan jarak dan perpindahan. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi ya, pada materi ini masuk ke dalam materi gelak lurus, di mana untuk yang pertama kali kalian harus mengetahui nih konsep mengenai jarak dan perpindahan. Sebelumnya kalian sudah belajar ya di modul ataupun dari guru kalian yang sudah menjelaskan pengertian dari jarak dan perpindahan. Di mana saya ulang lagi, untuk jarak itu bisa diartikan sebagai total lintasan yang ditempuh. Sedangkan kalau perpindahan itu yang kamu lihat adalah jarak dari posisi awal ke posisi akhir. Ya, jadi nanti dicek saja untuk pengertiannya, jangan sampai lupa. Jadi jarak itu berhubungan dengan sebut dengan total lintasan, dan perpindahan itu sebagai ya, berarti bisa dibilang adalah jarak dari posisi awal ke posisi akhir. Ingat, kalau dia punya arah dan nilai berarti itu adalah besaran vektor, sedangkan hanya punya nilai itu adalah besaran skalar. Berarti dengan kata lain ini adalah besaran skalar ya. Jadi ini adalah besaran skalar karena hanya punya nilai saja. Tapi kalau perpindahan ini berarti di sini adalah besaran vektor. Oke, ini hanya sekilas saja untuk soal yang nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita cek adalah untuk soal yang pertama ini ya. Jadi kalian bisa baca di sini ada sebuah mobil bergerak ya sejauh 80 km ke arah timur, kemudian berbalik arah sejauh 30 km ke barat. Pertanyaannya adalah tentukan perpindahan yang ditempuh oleh mobil tersebut. Nah, yang kamu cek adalah di sini yang ditanyakan itu adalah berhubungan dengan jarak ya. Jadi ada soal yang berhubungan dengan jarak dan perpindahan. Nah, dengan data yang ada di gambar ini. Berarti dari soal ini kamu akan coba menjawab ya. Bisa langsung saja bahwa kita akan coba jawab yang jarak terlebih dahulu. Jadi untuk yang jarak ya ini agak sedikit mudah. Kalau yang jarak berarti kan dia hanya total lintasan aja. Jadi total lintasan itu dia tanpa melihat arah. Jadi dengan kata lain mobilnya ini ke timur kemudian berbalik arah ke barat sejauh yang ada di soal. Maka kita cek dulu nih. Kalau jarak berarti kemana dulu dia? Ke timur sejauh 80. Berarti di sini ada jarak 1, di sini ada jarak 2. Jarak ini saya simbolkan S. Maka dengan kata lain, tinggal kita jumlahkan saja. Berarti jarak itu sama dengan S1, jarak pertama, tinggal tambahkan dengan S yang kedua. Maka nanti kita akan dapat hasilnya adalah 80 km ditambah dengan 30 km. Maka dihasilkan sejauh 110 km. Nah, ini untuk yang jarak. Ya, ingat ya, sekali lagi saya tekankan, jarak itu totalnya aja kamu jumlahkan. Nah, sekarang yang kedua, itu berhubungan dengan perpindahan. Jadi perpindahan itu dikatakan adalah besaran vektor yang kamu cek adalah posisi awal dan posisi akhir. Dengan kata lain, arah akan berlaku. Jadi kita buat kesepakatan nih, di mana kalau saya bilang kesepakatan awal itu adalah kalau kanan adalah plus, ke kiri adalah min. Jadi biar kita ada perlawanan arah di sini. Ya, jadi nanti kita lihat yang mobil A ke titik B ini kan sejauh 80 km ya. Jadi 80 km sejauh ini, kemudian balik arah lagi nih ke titik C sejauh 30 km. Berarti ke kanan dulu plus, berarti di sini saya nyebutnya adalah S1-nya itu adalah plus, ya kan? Baru dikurangkan dengan S2-nya, karena dia berbalik arah. Maka nanti kita dapat adalah 80 dikurang dengan 30 ya, km. Maka dihasilkan adalah sebesar 50 ya. Jadi nanti kita cek di sini jawabannya adalah 50 km. Oke. Ini adalah soal yang berhubungan dengan perpindahan. Nanti kita lanjut ke soal yang kedua. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Sekalian kalian perhatikan. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini gambarnya. Jadi gambar persegi panjang ya.
Jadi ABCD dengan sisi panjangnya 100 meter dan lebarnya adalah 50 meter. Ida berlari mengelilingi lapangan sepak bola yang mengelilingi panjang 100 meter dan lebarnya 50 meter. Ida berangkat dari titik A, dari titik A dan berhenti di titik C, melewati B. Pertanyaannya adalah tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh Ida. Jadi kita mencari nih sama nih kayak tadi modelnya, jarak dan perpindahan. Sekarang kita akan coba jawab ya. Jadi untuk soal ini. Nah, yang pertama kali kita cek adalah jarak. Nah, jarak itu apa sih tadi? Jarak itu kan adalah total lintasan ya. Berarti kalau jarak, jadi kalau kita jawab nih, jarak itu berarti total lintasan, berarti kita cek nih nanti nih. Misalkan dari jaraknya berarti kan A, B ke C ya. Jadi bisa dibilang Ida ini menempuh jaraknya A, kemudian B, kemudian ke C. Ini normalnya nih, di mana AB ya. Berarti di sini ada A ke B dulu. Ya, kemudian ditambahkan dengan ya B ke C. Ini untuk jarak tidak memerlukan arah ya. Jadi ini bisa kita langsung nih. Jadi jarak A ke B berapa? Ini kan sama ya modelnya ya. Di bawah 100 berarti yang di atas juga harusnya 100 juga. Di sini juga sama, di sini 50 berarti di kiri BC-nya juga 50. Jadi di sini kita dapat adalah A ke B berarti di situ adalah 100 meter. Ditambah dengan B ke C berarti 50 meter. Maka total jarak yang ditempuh Ida adalah 150 meter. Ya. Nah, ini untuk jarak. Nah, selanjutnya kita akan coba mencari yang namanya perpindahan. Perpindahan ini, ya kan, kalau modelnya seperti ini, yang kamu cek adalah pasti hal yang pertama perpindahan. Jadi kamu cek ya, perpindahan itu, ya kalau modelnya seperti ini, kalau saya bilang satu, ya tentukan dulu nih posisi awal, ya, ke posisi akhir. Nah, ini modelnya gini. Oke, sekarang posisi awalnya siapa di sini? Posisi awalnya A, karena dia berangkat dari A. Posisi akhirnya apa? C, ya kan? Terus kamu apakan? Temuin nih dia di sini nih. Jadi ketika kamu menemukan, berarti di sini bentuknya seperti apa dia di sini? Nah, betul tuh, segitiga. Ya, jadi yang kedua, ya, jadi ketika kamu menemukan itu, berarti sisi miring itu nih yang nanti kamu cari. Jadi perpindahan merupakan adalah sisi miringnya. Nah, sisi miring. Jadi ini kalau kamu ketemu soal yang modelnya arah seperti ini. Maka kalau kita cek, nah, di sini kan berarti kan sisi miringnya menggunakan apa? Betul, menggunakan triple Pythagoras. Di mana ketika kalian mencari perpindahan, maka rumusnya itu ya tinggal kamu masukkan saja datanya. Berarti akar dari, nah, AB duluan boleh atau BC duluan nggak ada masalah di sini. AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat, ya berarti akan sama dengan akar dari, nah nanti kita lihat jumlah itu. Berarti berapa hasilnya? 100 kuadrat ya ditambah dengan 50 kuadrat. Kita lanjutkan, berarti 100 itu nilainya adalah 10.000 ya. Berarti ini 10.000 ditambah dengan ya 2.500 ya, karena nilainya nanti kita dapat adalah akar dari ya 12.500. Nah, akar 12.500 ini tinggal kamu sederhanakan saja nilainya jadi berapa meter. Nanti tinggal kamu menggunakan nilai yang sudah kamu cari menggunakan akar berapa nih yang bisa kamu cari di situ. Oke, saya rasa untuk contoh soal mengenai jarak dan perpindahan sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.